warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Redika Cindra Renanta SSN Blum selaku dosen pengampu mata kuliah sintaksis. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan beberapa paper yang telah didiskusikan yang berkaitan dengan paper kami berjudul Analisis Sintaksis Kalimat Gagal Translate AI di Caption TikTok Influencer. Dan izinkan kami memperkenalkan diri, saya Sita Salsabila Izati dengan NIM 2082470 di sebelah saya. Saya Naiza Amelia Putri dengan NIM 208240990. Saya Dita Ayu Purwanti dengan NIM 2082482. Saya Firmanida NIM 2082443. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan paper pertama dengan judul Analisis Kesalahan Terjemahan dari Teks Sumber Bahasa Indonesia ke Teks Sasaran Bahasa Inggris oleh penerjemahan mesin otomatis dari TikTok. Paper ini ditulis oleh Rizky Amalia Wijayanti dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan metodologi deskriptif kualitatif. Nah, kami mengambil paper ini karena pembahasannya paling relevan dengan penelitian kami. Paper ini meneliti hasil terjemahan otomatis TikTok dan menggunakan teori error analisis untuk mengklasifikasikan kesalahan seperti omission, addition, misformation, dan misordery. Metodenya sama-sama deskriptif kualitatif, jadi kami gunakan pendekatan dan kategorinya sebagai acuan utama. Kemudian paper kedua berjudul Kesalahan Berbahasa dalam Penulisan di Media Sosial, Kajian Sintaksis dan Semantik, yang ditulis oleh Fitria Wulandari pada tahun 2025 dengan metodologi deskriptif kualitatif. Nah, paper ini membahas kesalahan berbahasa di media sosial dari sisi sintaksis dan semantik. Walaupun tidak membahas terjemahan, penelitian ini membantu kami memahami pola-pola kalimat tidak baku, kemudian penggunaan bahasa gaul, dan kesalahan struktur yang juga sering muncul pada hasil terjemahan. Baik, selanjutnya paper yang ketiga saya mengambil jurnal yang berjudul Evaluasi Terjemahan Fitur Terjemahan Otomatis Media Sosial terhadap judul berita. Di sini penulis paper itu dan tahunnya ada Nanda Putra, Kanok dan Adi Sutrisno tahun 2024 dengan metodologi evaluatif deskriptif dengan pendekatan linguistik. Di sini alasan saya mengambil papernya yaitu untuk memberikan analisis yang mendalam tentang kesalahan linguistik dalam hasil terjemahan otomatis di media sosial, seperti kesalahan dalam ejaan, pilihan kata, dan susunan kalimat. Paper ini juga membantu memahami mengapa terjemahan mesin masih sering kurang tepat dan tidak natural. Paper yang keempat ada studi kasus terjemahan Arab ke Indonesia menggunakan Google Translate dalam linguistik dan studi penerjemahan. Penulis dan tahunnya ada Septinisa Maftuha dan Ilham Nur Khalid tahun 2025 dengan metodologi deskriptif kualitatif. Alasan saya mengambil paper dari Maftuha dan Khalid tahun 2025 ini yaitu untuk membahas kesulitan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, khususnya masalah struktur kalimat dan makna kata. Penelitian ini penting untuk menilai bagaimana Google Translate masih sering membuat kesalahan yang membuat pesan asli jadi kurang jelas. Dan paper selanjutnya berjudul Persepsi Pengguna Indonesia Terhadap Penggunaan Fitur Terjemahan Otomatis di Media Sosial. Penulis dan tahunnya ada Anissa Mestin Hoza dan kawan-kawan tahun 2022 dengan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Alasan saya mengambil paper ini yaitu untuk melihat bagaimana pengguna di Indonesia ini dapat
menilai fitur terjemahan otomatis di media sosial. Yang hasilnya itu menunjukkan bahwa meskipun terjemahan mesin belum sempurna, banyak pengguna muda seperti mahasiswa ini banyak menggunakan fitur ini tetap bermanfaat dan membantu mereka memahami konten asing. Paper selanjutnya yang keenam yaitu berjudul Kesalahan Tata Bahasa di Media Sosial. Penulisnya yaitu Angela M.C. Hotong 2021, metodologi deskriptif yang alasannya itu untuk mengetahui kemampuan dan penyebab kesalahan bahasa Inggris penggunaan media sosial Indonesia. Yang ketujuh ada paper yang berjudul Analisis Kesalahan Linguistik Terhadap Hasil Terjemahan Google Translate dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris yang ditulis oleh Aswar Fadlan dan Iksan, metodologi deskriptif kualitatif. Alasan yang digunakan adalah untuk menilai akurasi dan kelemahan sistem terjemahan otomatis dalam konteks akademik. Paper yang ke-8 berjudul Analisis Teknik dan Kualitas Penerjemahan Akronim oleh Teknov di Kumparan yang ditulis oleh Aisyah Az-Zahra 2025. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Alasannya untuk mengevaluasi teknik dan kualitas penerjemahan akronim otomatis di media sosial. Selanjutnya paper yang ke-9 yaitu Analisis Jenis Kesalahan Penerjemahan pada Konten Terjemahan Otomatis Indonesia-Inggris TikTok di Rahima. Penulisnya yaitu Berida Safira dan Raden Arif Nugroho tahun 2023. Untuk metodologinya yaitu deskriptif kualitatif. Alasan kami mengambil paper ini adalah karena membahas langsung kesalahan terjemahan otomatis di TikTok yang berkaitan dengan struktur kalimat serta pemilihan kata. Penelitian ini juga relevan dengan fokus kajian sintaksis serta memberikan dasar-dasar teoritis yang kuat untuk menganalisis pola-pola kesalahan dalam penerjemahan otomatis. Selain itu, hasilnya juga dapat dijadikan acuan untuk melihat sejauh mana fitur auto translate TikTok ini mampu untuk menghasilkan terjemahan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau bahasa target yang kita tentukan. Paper yang 10 adalah berjudul Mengungkapkan Kesalahan Semantik dalam Terjemahan Leksikal pada Akun TikTok Tasya Farasya. Penulisnya yaitu Niputu Laksmi, Dewi Utami, dan Made Verayanti Utami pada tahun 2023. Metodologi yang diambil adalah deskriptif kualitatif. Alasan memilih paper ini adalah karena menyoroti kesalahan makna dalam terjemahan otomatis, terutama pada istilah dan bahasa gaul yang sering digunakan di media sosial, terutama di TikTok. Penelitian ini juga membantu untuk memperkuat pemahaman tentang keterbatasan sistem penerjemahan AI dalam menangkap makna kontekstual dan budaya. Temuannya juga dapat menjadi dasar untuk menilai bagaimana hubungan antara struktur kalimat dan makna dalam hasil terjemahan otomatis yang dihasilkan oleh TikTok. Paper yang ke-11 kami mengambil judul Penerjemahan Otomatis pada Facebook dan Instagram, sebuah analisis. Penulisnya yaitu Anggi Pramudika tahun 2023. Untuk metodologinya mengambil deskriptif kualitatif. Alasan kami mengambil paper ini yaitu karena memberikan perbandingan hasil terjemahan di media sosial lain. Kajian ini juga berguna untuk melihat perbedaan tingkat akurasi dan keterbacaan antar platform digital serta menjadi bahan perbandingan bagi hasil terjemahan otomatis di TikTok. Penelitian ini juga membantu untuk menunjukkan bagaimana perbedaan struktur sintaksis antar bahasa itu mempengaruhi kualitas hasil terjemahan di berbagai media sosial. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.